Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat berjumpa dengan kami JS Multimedia. Video yang ini berbeda dengan video-video sebelumnya karena pada kali ini kita akan mengadakan Q&A, yang mana isinya kita akan tanya jawab dengan salah satu vokalis Majlis At-Taufik yang fenomenal, bombastis, and very lainnya. Untuk itu langsung saja kita tanya langsung sama manusianya yang bernama Ahmad Tumbuh. Manusia Mak terus dah apa? Iya, edit ya. Kan ini job-job lucu harus masuk. Harus masuk. Gulur gitu. Job-job lucu. Pak gulur. Ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui DM Instagram, komentar di YouTube dan lain-lainnya dari sahabat At-Taufik di luar kota yang ingin tahu lebih dalam Ahmad Tumbuh itu siapa, orang mana, dari mana, dan kemana, berapa lama. Jadi kita akan langsung tanyakan pada orangnya, mumpung di sebelah saya orangnya sudah ada. Kita langsung tanya, tapi sebelumnya izinkan Ahmad Tumbuh menyapa kalian semua. Silahkan ya Ahmad. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini saya akan menjawab dari beberapa pertanyaan dari para sahabat-sahabat yang ada di Nusantara. Memang dari teman-teman tim AM ada yang menyampaikan, Ahmad Tumbuh ini ada yang DM, yuk ingin tahu profilnya Ahmad Tumbuh seperti apa. Pada malam hari ini saya akan buka-bukaan terkait dengan saya profilnya, terus dari mana dan semenjak kapan saya berada di Majlis At-Taufik. Saya akan plor buka-bukaan. Itu salah satu janji Ahmad Tumbuh pada video ini. Pertanyaan yang pertama langsung, dari mana asalnya? Kalau asal kelahiran saya itu dari kota Situbondo, Jawa Timur, pada tahun 1981, tepatnya tanggal 9 bulan 8. Ahmad Tumbuh lahir di Situbondo. Tapi bapak itu memang asli Madura dan ibu itu asli Situbondo. Dari Situbondo, jadi bapak itu ikut ibu, tapi sekarang bapak sudah almarhum. Ketika bapak sudah meninggal dunia, mungkin adat istiadat orang Madura itu ketika orang tua sudah tidak ada, jadi disambung lagi oleh anaknya. Sekarang saya balik lagi ke Madura. Alhamdulillah, tidak hilang ya. Tidak hilang. Banyak yang mengira Ahmad Tumbuh ini asli Parangaan. Karena jamaah Taufik itu yang tahu Ahmad Tumbuh ketika ada di Taufik. Ya, sekarang memang berdomisili di Palengaan. Parangaan ya. Bersama istri dan 2 orang anak yang cantik-cantik. Jadi ada beberapa versi, ada beberapa pendapat dari jemaah. Katanya Ahmad Tumbuh itu sebelum masuk ke majlis itu jadi vokal di berbagai grup-grup, Ya, Gambus dan lain-lainnya. Apakah itu benar? betul banget. Memang semenjak kelas 6 SD memang aku itu memang di Hadroh pada waktu itu versinya versi Sumenep. Kelas 6 SD terus sampai ke kelas 2 MTS, merasa sudah jenuh mungkin di Hadroh, saya langsung banting setir nyoba versi musik. Pada waktu itu Gambus di Situbondo, terus bukan balik lagi setelah Gambus, jenuh dengan Gambus, menjadi pengamen jalanan. Itu ceritanya bagaimana kok bisa ngamen? Ya, ceritanya itu panjang. Setelah bapak itu meninggal dunia, hidupku sudah mungkin bisa dikatakan, ya gimana kalau tidak ada seorang ayah, itu hanya seorang ibu dan adik-adik kecil. Saya mengamen, intinya ya mencari sesuap, mencari bagaimana hidup untuk bertahan hidup. Ya, bertahan hidup, mau ngamen dari terminal ke terminal, dari lampu merah ke lampu merah, terus dari rumah ke rumah, door to door, terus mengamen selama 4 tahun. 4 tahun mengamen, dan itu pun untuk menyambung hidup. Berarti itu pekerjaan tetap. Dari Situbondo
ke Surabaya itu naik bis itu tanpa biaya sama sekali. Dari Situbondo turun di Besuki, dan Besuki mandek dhisik, terus lanjut lagi ke Probolinggo, dari Probolinggo mandek dhisik makan di sana, lanjut lagi ke Pasuruan, terus seperti itu. Sampai pernah ke kota Jogja itu naik bis itu tanpa biaya, tanpa karcis. Pertanyaan yang kedua, Ahmad Tumbuh, mengapa namanya Ahmad Tumbuh? Kok bukan Ahmad Terbang atau Ahmad Terbana gitu. Ahmad Vokal, Ahmad Keyboard gitu. kok Ahmad Tumbuh? Ya memang gini ceritanya. Kalau orang Madura itu kan identik ketika nama panjangnya itu Muhammad Rofi'i. Terus memang biar lebih gampang, biar lebih simpel, orang Madura itu biasanya mengatakan cara panggilnya itu Mat Rofi. Terus ada lagi Muhammad Hasim, Mat Hasim. Jadi nama lengkapku itu wes gak usah dibilang-bilang, tetap rahasia. Yang tahunya itu Gus Hoiron, tahunya itu namaku itu cuma Ahmad gitu. Dan kebetulan beliau memanggil salah satu santrinya, di mana namanya itu sama dengan nama saya, cuma sama-sama Ahmad, tapi tidak tahu terusannya yang santri. Cuma panggil Ahmad lah. Yang punya nama sama itu saya dengan santri itu bingung, Ahmad siapa? Terus Gus Heron panggil Ahmad Tumbuh. Nah, terus kalau istilahnya itu lakop ya. Lakop jadi nama sebutan. Terus sampai sekarang Ahmad Tumbuh jadi nama sebutan. Hal yang paling saya syukuri sampai saat ini adalah satu, dimana saya sendiri memang dulunya adalah seorang anak-anak jalanan, dan alhamdulillah sekarang mungkin bukan dikatakan sempurna, tapi dalam tahapan-tahapan hijrah, proses semuanya itu yang paling saya syukuri, bisa berada di jalan hijrah. Semoga hati ini tetap ingin tazkiyatun nafsi, istilahnya apa itu? Tazkiyatun nafsi kalau bahasa Maduranya itu berbenah diri dalam hal semuanya, dalam hal menuju kebaikan. Ya. Pertanyaan yang kedua, yang paling berkesan? Yang paling berkesan itu di Majelis Taufik banyak yang paling berkesan. Yang paling diingat sampai sekarang. Yang paling diingat sampai sekarang itu terkait dengan lagu-lagu, gak apa-apa ya? Tidak masalah. Terkait dengan lagu-lagu yang paling berkesan, dan mungkin ya biasalah ketika setiap syair-syair saya itu ada yang terima, ada yang tidak, ada yang terima, ada yang tidak. Tapi yang pertama kali saya buat lagu syair dengan kuku itu memang sangat sangat bertolak belakang dengan majelis sholawat kok kuku. Tapi dari pesan moral seperti itu memang kuku artinya jangan selingkuh, jangan selingkuh dengan tetangga, jiji yang sudah araji, kalau bahasa Indonesia itu yang sudah beristri, kakak yang sudah araka, yang sudah bersuami. Jadi pesan moralnya itu kuku jangan selingkuh, gaga dengan tetangga, tri-tri yang sudah beristri, mimi yang sudah bersuami. Jadi kalau sudah punya istri jangan suka dengan istri orang, kalau sudah bersuami jangan suka sama suami orang, itu hindari semuanya. Bong jangan sombong gitu. Ini satu lagi. Ahmad Tumbuh ini kan terkenal dengan pengarang syair di Majelis Taufik. Rata-rata syair yang ada di Majelis Taufik adalah karangan dari Ahmad Tumbuh. Nah, pertanyaannya, ini kan semua syair itu tidak semua orang menerima. Ada yang pro, ada yang kontra. Nah, bagaimana menghadapi mereka, menghadapi yang pro dan kontra ini? Ya, setiap apa yang kita lakukan, yang penting itu tidak salah menurut Allah dan menurut etika dan agama. Saya tetap lanjut setelahkan dawuh beliau selaku khadimul majlis Gus Khairon, setiap syair yang saya buat saya setor sama beliau. Kalau beliau setuju, lagu itu akan launching. Kalau beliau ini kurang bagus kalimatnya, ini kurang, pasti saya cancel dulu. Tapi alhamdulillah selama saya buat syair disetor sama beliau, mungkin
98% lagu itu langsung klop dan ACC beliau. Mungkin hanya beberapa kalimat yang dirubah sedikit, tidak sampai pas fatal seperti itu, diterima semuanya. Ya kalau semuanya pro dan kontra itu biasalah, setiap manusia itu ada yang suka, ada yang tidak, itu biasa. Saya siap menghadapinya. Ada salah satu syair yang paling mengemuka sehingga membawa nama Ahmad Tumbuh melambung tinggi, yaitu Jaga Lima Waktu. Ya, itu proses pembuatan Jaga Lima Waktu itu memang alot, memang panjang, tidak harus satu malam selesai. Satu bait saya buat keesokan harinya, ingin mengangkat tema seperti itu. Dan ini saya sempat mengatakan sama Gus Heron, Pak Jailani, saya sempat mengatakan sama Gus Heron, dan Gus Heron sendiri yang memberikan pertanyaan, Ahmad, apa kamu rahasianya kok bisa membuat syair, dan membuat syair itu ya enak lah, enak didengar, enak diapa. Saya tuh hanya menjawab, ketika saya membuat syair Gus, cuma sebelum membuat syair cuma hanya satu yang saya lakukan. Apa itu Ahmad? Saya tawasul dulu pada Habib Umar, dan itu pun memang betul-betul saya memang betul tawasul kepada Habib Umar, bukan hanya buat syair, termasuk waktu latihan saya memang sarankan sama adik-adik, yuk kita tawasul dulu sama Habib Umar, sama pendiri-pendiri Karang Durin sebelum dan setelah latihan. Jangan sampai melupakan guru-guru kita. Oh iya, walaupun saya itu ya sekarang memang saya mengaku walau bukan santri, saya tetap santrinya beliau, walaupun bukan alumni. Karena mau tidak mau ya menghormati dan harus dihormati. Ada lagi? Yuk. Kalau malam kan manggung. Ya. Kalau ada jadwal majelis. Kalau siangnya ini kan banyak orang yang bertanya, Ahmad Tumbuh itu masa kerjanya cuma vokal terus? Apakah tidak punya pekerjaan? Ya, seorang Ahmad Tumbuh selain kalau memang diundang sama orang, sama tetangga ataupun sama siapapun, itu saya itu aktivitas sehari-hari seorang penjaga di sekolah negeri di instansi Pamekasan. Seperti itu ya, aktivitas sehari-hari itu jam 5 bangun, setelah sholat subuh bangun, ya langsung menuju ke tempat kerja. Mungkin jam 8 bisa selesai. Nah, setelah kerja langsung kembali ke ada acara, diundang, monggo. Ya, seperti itu. Jadi yang mau mengundang Ahmad Tumbuh dipersilakan. Juga promosi. Kemudian yang membawa nama Atobik sampai ke luar negeri, sampai ke Hong Kong, pas 3 majelis 1 Cita di Probolinggo, di darinya Habib Abdul Qadir dengan lagu As-Subuh Bada. Itu yang lagu itu yang membuat netizen, penggemar Atobik meluas bahkan sampai ke luar negeri. Ya. Nah, itu rahasianya kan, lagu itu pernah publish tepat pada Hari Santri. Iya, betul, di Sampang ya. Iya, di itu Sampang. kami datang dari Malaysia ya. Nah, datang dari Malaysia. Namun lagu itu tidak viral. Ya. Dan viralnya ketika pas 3 Ya. majelis 1 Cita. Ya. Ini apa saja yang dirubah atau apa yang dimodif sehingga lagu itu viral pada waktu itu? Iya, memang boomnya, hitsnya lagu Asyubhu Bada itu tidak bisa lepas dari barokah-barokah beliau, seperti Habib Abdul Qadir di Karaksan, terus Gus Khairon, Khatibul Majelis Taufik, dan juga Gus Hafid selaku Khatibul Majelis Syubanul Muslimin. Viralnya lagu Asyubhu Bada tidak lepas dari barokah-barokah beliau dan barokah majelis. Namun intinya doktrinan dari Gus Khairon untuk tim Hadroh semuanya hanya kalimat yang seperti ini masih saya ingat, sampaikan semuanya dengan hati maka akan diterima dengan hati. Jadi intinya walaupun baca sholawat itu riak dapat pahala, tapi lebih bagus ketika kita menyampaikan dengan hati jika akan diterima dengan hati. Nah, seperti itu. Jadi intinya pada malam hari ini, apapun yang kamu lakukan dengan sepenuh hati. Ikhlas, Apapun yang kita lakukan dengan hati akan sampai pada hati. Terima kasih. Untuk selanjutnya tunggu
video selanjutnya dari kami. Oke. Ya, Untuk pertanyaan yang selanjutnya monggo di komen di bawah ini. Di bawah ini jangan lupa subscribe di channel YouTube CS Multimedia. Nah, sekian dari saya Ahmad Tumbo. Jangan lupa doakan kami ya, semoga tetap istiqomah di majelis taufik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.